Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua anggota APA dan APPDAI dan peserta seminar pagi hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Laksanto Tomo, saya diajak bergabung untuk memberikan sambutan dan sekaligus waktu ini akan saya berikan juga warna lain mengenai hukum waris adat. Nah, kepada rekan-rekan pembicara, Bapak Dr. Edi Riyadi, SHMH dari Hakim Agung RI, dan Bapak Dr. Heru S. Notonagoro, Wakil Presiden KAI, dan yang ketiga Bapak Dr. Nurul Huda, Hakim Tinggi Peneliti Puslitbang Mari. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Iwayan P. Windia sebagai pembina APA, dan Ibu Era Purnamasari, Wakil Ketua Bidang Advokat LKPAI. Dan kemudian rekan saya Pak Sekjen, ini Sekjen saya yang bantu sehari-hari dalam mengelola Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Pada kesempatan ini bagi saya sangat penting ya. Sangat penting, saya akan minta waktu cukup lah gitu ya. Saya melihat, mencermati mengenai perkembangan hukum waris adat. Kalau kita bicara hukum waris adat, itu menjadikan kita ingat mengenai suku bangsa atau etnik yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita bicara hukum adat, hukum waris adat, kita akan menemukan ciri khasnya. Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya melakukan penelitian 3 kali yang berkaitan dengan penguasaan tanah adat, kemudian pola-pola penyelesaian sengketa tanah adat, dan yang ketiga adalah perkawinan antara 2 orang yang berbeda sistem kekerabatannya. Jadi itu satu link gitu ya. Nah, ketiga hal tersebut saya rangkum demikian. Dalam perkembangan hubungan sosial antar masyarakat ya, tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, apalagi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin menenggelamkan, semakin menguburkan batas-batas geografis, batas-batas administrasi, batas-batas etnik, itu menyebabkan lalu lintas hubungan sosial antara orang berbeda sistem kekerabatannya itu semakin ramai dan semakin banyak dilakukan. Nah, hubungan sosial di antara mereka itu yang berbeda sistem kekerabatannya, di antaranya adalah mengujung kepada sebuah perkawinan. Perkawinan yang menuju bangunan rumah tangga. Nah, banyak sekarang dijumpai bahwa bangunan rumah tangga itu berasal dari 2 orang yang berbeda sistem kekerabatannya. Tentu kita harus berpikir jauh bahwa perkawinan antara orang berbeda sistem kekerabatannya
suatu saat akan berimplikasi kepada hukum waris adat. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional, pendekatan yang formal, pendekatan yang rigid, maka materinya selalu saja hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Dayak, hukum waris adat Papua, dan seterusnya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam, ya, fenomena-fenomena perkawinan antara orang yang berbeda sistem kekerabatan itu semakin banyak. Dan suatu saat, seperti saya katakan tadi, akan berimplikasi kepada hukum waris yang bersangkutan. Nah, di permukaan planet yang kita hidup ini adalah ada 3 sistem kerabatan yang Bapak Ibu kenal, yaitu sistem kerabatan matrilineal, kemudian patrilineal, dan yang ketiga adalah parental. Itu seluruh dunia dan akan hidup subur kalau kita datang ke negara-negara berkembang, negara-negara agraris. Nah, salah satu di antaranya Indonesia. Nah, kalau Indonesia, kita dapat menampilkan 3 daerah ya, etnik besar. Masyarakat Minangkabau itu menganut sistem kerabatan matrilineal, kemudian masyarakat Batak menganut sistem kerabatan patrilineal, dan Jawa adalah parental. Itu yang ditemui kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional, pendekatan yang formal, pendekatan yang rigid. Tetapi kalau kita masuk, ternyata di sana banyak contoh-contoh antara orang Jawa bersistem kekerabatan parental menikah dengan orang yang menganut sistem kerabatan matrilineal atau patrilineal. Nah, pertanyaannya adalah, kalau terjadi perkawinan antara 2 orang berbeda sistem kekerabatannya, apakah itu disebut sebagai perkawinan antar sistem kekerabatan atau perkawinan antar etnik, Jawa Minang atau sebaliknya, Jawa Batak atau sebaliknya? Saya katakan sebaliknya itu memang sangat bermakna kalau kita menggunakan pendekatan yang ada di lapangan. Saya ambil contoh misalnya di masyarakat Minangkabau. Saya hidup di masyarakat Minangkabau itu 25 tahun dan mengamati 3 hal yang saya pelajari itu. Nah, di sana terjadi antara ya, orang Jawa bersistem kerabatan parental menikah dengan orang Minang bersistem kekerabatan matrilineal. Itu. Apakah itu terjadi perkawinan antar kekerabatan, perkawinan sistem kerabatan, atau perkawinan antar etnik? Ternyata tidak, gitu ya. Karena dalam masyarakat Minangkabau itu yang disebut perkawinan ideal menurut hukum adat adalah perkawinan endogami suku bangsa atau endogami etnik. Tetapi harus eksogami subetnik atau subsuku bangsa. Maksudnya adalah dalam masyarakat Minangkabau itu terdiri banyak subetnik, lebih dari 500-an subetnik. Ambil contoh saja, perkawinan ideal di sana itu adalah sebaiknya, idealnya adalah orang suku Koto menikah dengan suku Jawa. Itu masih dalam satu etnik Minangkabau. Artinya eksogami, ya, Koto dan Jawa, tapi masih dalam endogami Minangkabau. Itu perkawinan hukum adat yang ideal itu seperti itu. Dan itu dijaga oleh Digo Tali Sajarana, dijaga oleh adat, dijaga cerdik pandai, dijaga tua adat dan tokoh agama.
di seluruh dunia, hubungan sosial semakin intensif, tidak saja karena naluri hubungan antara orang per orang, tetapi didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang menenggelamkan batas-batas etnik, batas-batas geografis, batas-batas administrasi. Nah, ini menjadikan hubungan interaksi sosial, hubungan sosial yang isinya adalah interaksi-interaksi sosial antar orang di planet dan di negara-negara agraris, contohnya adalah Indonesia, itu semakin intensif. Nah, salah satu di antaranya adalah perkawinan antara orang yang berbeda sistem kekerabatan. Saya hidup di Sumatera Barat selama 25 tahun, itu mengamati 3 hal, yaitu pola-pola penyelesaian sengketa tanah adat, dan yang kedua adalah pola-pola penguasaan tanah adat, dan yang ketiga adalah perkawinan antara orang yang berbeda sistem kerabatannya. Nah, yang saya lihat adalah banyak perkawinan berbeda sistem kerabatannya. Misalnya orang Jawa bersistem kerabatan parental menikah dengan orang Minang yang menganut sistem kerabatan matrilineal. Perlu diketahui adalah masyarakat Minang itu terdiri dari subetnik. Ya, ada Koto, ada Jamba, ada Caniago, dan seterusnya, lebih dari 500-an. Nah, perkawinan antar orang menurut hukum adat di sana, hukum adat Minangkabau, mungkin teman-teman ada di layar virtual ini, adalah yang ideal ya, itu perkawinan eksogami subetnik, tetapi dalam endogami etnik. Maksudnya idealnya adalah kalau suku Koto maka menikah dengan suku Jamba, itu diantaranya masih dalam sistem matrilineal Minangkabau. Nah, kalau orang Jawa yang bersistem kerabatan parental masuk ke sana menikah dengan orang yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, apa terjadi perkawinan antara sistem kerabatan? Ternyata tidak, karena perkawinan ideal yang dimaksud adalah orang Jawa yang dimaksud itu harus menundukkan diri menjadi salah satu suku yang berbeda dengan calon pasangannya. Nah, kalau calon istrinya itu Koto, maka orang Jawa yang dimaksud harus menundukkan diri kepada suku lain. Ini juga terjadi di masyarakat Batak, sama saja gitu ya. Nah, dengan menundukkan diri ke dalam suku dalam suku Minangkabau, maka terjagalah struktur sosial masyarakat Minangkabau. Jadi tidak terjadi perkawinan antara orang Jawa dan orang Minang karena menundukkan diri. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah berimplikasi kepada hukum waris adat? Adat mana yang mau dipakai? Nah, oleh karena itu semakin banyak jumlah perkawinan sejenis seperti ini, maka ke depan ya, persoalan-persoalan hukum waris adat ya, itu menjadi penting, karena kalau tidak terjadi diskurs perceraian, itu pun akan menjadi bahasan panjang lebar mana yang mau dipakai. Kalau konsisten mendudukkan diri, maka tidak ada masalah. Tetapi dalam perkembangannya, kalau yang bersangkutan hidup di luar masyarakat Minangkabau, bagaimana? Gitu kan? Itu satu hal. Ya. Hal yang lain adalah mengenai yang menikah itu siapa. Perempuan Minang menikah dengan laki-laki Jawa tidak begitu masalah. Tetapi kalau perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Minang, tentu ada problem yang harus diperhitungkan. Nah, ini juga akan berimplikasi kepada hukum waris adat yang akan datang. Gitu. Nah, banyak contoh-contoh yang sudah saya lakukan, misalnya guru besar saya, promotor saya dari Jogja, Pak Markayam, itu orang Jawa, menikah dengan istri yang berasal dari Pariaman. Kemudian contoh lain, profesor juga, itu berasal Bukit Tinggi, menikah dengan orang Jawa, tapi beliau hidup di Jawa.
maka implikasi yuridis terhadap hukum waris adat apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh varian mengenai hukum waris adat ini masih gandul. Hukum waris adat yang mana yang mau dipakai kalau perkawinan-perkawinan melahirkan satuan rumah tangga itu ada di masyarakat Minangkabau, dan contoh lain kalau satuan masyarakat satuan sosial rumah tangga itu hidup di luar Minangkabau. Ini ada implikasi-implikasi hukum waris adat yang harus diteliti, gitu ya. Nah, yang kedua saya beri gambaran juga bahwa di Sumatera Barat itu ada masyarakat Jawa bedol desa Sitiung, ya, Sitiung itu dari masyarakat Wonogiri. Itu penelitian disertasi saya. Nah, dalam proyek transmigrasi itu dibuatkan lahan besar sehingga orang Jawa membangun desa Jawa, desa Koto Agung dengan segala implikasinya. Tetapi dalam perjalanannya adalah masyarakat Jawa juga menikah dengan masyarakat Minangkabau sekitarnya sehingga membentuk rumah tangga jamin. Nah, kenapa jamin kok tidak minja? Ini juga harus diteliti, akan berimplikasi kepada pola-pola waris. Jamin kok bukan minja. Nah, ini ada teori yang menjelaskan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sekedar memberikan pencerahan bahwa varian-varian hukum waris adat itu ya, tidak saja berasal dari pendekatan formal, rigid itu, tetapi ada bangunan rumah tangga yang dibangun atas dasar perkawinan antar orang berbeda sistem kekerabatannya. Satu, dan yang kedua, bangunan rumah tangga jamin karena di lahan yang luas satu kecamatan besarnya, bahkan lebih, isinya orang Jawa. Kalau sama orang Jawa hidup di masyarakat Minangkabau tidak ada masalah, tetapi kalau menikah dengan orang Minang, kemudian dia hidup di masyarakat Minang atau di Jawa itu, dan mereka menyebut masyarakat atau satuan rumah tangga jamin, bukan minja, maka ini juga akan berimplikasi kemudian hari mengenai konflik-konflik atau tata kelola hukum waris adat. Saya pernah menugaskan mahasiswa MKN, anaknya sudah besar-besar, tetapi belum ada perusahaan-perusahaan hukum waris. Nah, teman-teman anggota APA, saya lihat banyak sudah menekuni dan menampilkan presentasi-presentasi hukum waris adat, tetapi saya melihat juga varian-varian yang saya sebut tadi belum kelihatan, belum muncul. Mudah-mudahan melalui seminar ini nanti varian-varian itu akan menjadikan pandangan-pandangan baru bagi penekun hukum adat. Bapak sekalian, itu sambutan singkat saya memberikan gambaran adalah mengenai yang ada di lapangan. Mudah-mudahan seminar ini akan berlangsung efektif, lancar, dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum adat, khususnya adalah hukum waris adat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adis Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.